Lama benar. Nah, itu ada suara bayi. Berarti istriku sudah melahirkan. Nek, gimana, Nek? Alhamdulillah, proses melahirkannya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Terus anak saya mana, Nek? Saya mau lihat. Ada di dalam. Nanti kalau sudah saya mandikan, kamu baru bisa lihat. Kamu gak mau kan lihat banyak darah? Ya nggak mau, Nek. Lawang saya takut sama darah. Ya makanya, kamu tunggu di sini. Nenek akan memandikannya. Ya udah, buruan, Nek. Jangan lama-lama. Sebentar lagi aku menjadi ayah. Dan sekarang, aku sudah punya keturunan. Ah! Loh, itu suara nenek. Ada apa sama nenek? Nek? Ada apa, Nek? Dia mengambil bayi kamu. Dia siapa, Nek? Nyi Asih. Nyi Asih baru saja mengambil bayimu. Apa? Jadi bayiku dijadikan tumbal sama Nyi Asih? Tidak! Halo. Halo Dik, lu di mana? Gue di depan rumah lu nih. Gua di kamar. Ada apa lu pagi-pagi kesini? Mau pinjam duit? Enggak lah, gue kesini mau nawarin bisnis. Bisnis apaan? Bukain dulu dong pintunya, nanti gue ceritain. Oh, ya udah bentar. Ada apa, Cok? Lu bilang ada bisnis. Iya, lu masih ingat kan soal hotel Wik-Wik tempo hari? Ini ada kaitannya sama hotel itu. Maksudnya? Gini Dik, keberhasilan kita mengungkap misteri hotel Wik-Wik udah viral di mana-mana. Bahkan sampai trending di YouTube. Ah, masa? Kok gue nggak tahu? Ya sama, gue juga baru tahu kemarin. Terus apa hubungannya sama bisnis yang tadi lu bilang? Gini Dik, dengan viralnya video itu, banyak orang yang mencari keberadaan kita guna meminta tolong untuk nyelesain kasus. Lah, kenapa nyari kita? Polisi kan ada. Gak semua masalah bisa diselesaikan sama polisi, Dik. Contohnya hal gaib. Polisi mana bisa nyelesain itu semua? Polisi aja nggak bisa. Apalagi kita. Ya minimal kita udah sering jumpa dengan banyak hantu, Dik. Ya, skill dikit-dikit ada lah. Serah lu dah. Kalau lu setuju, hari ini juga kita berangkat, Dik. Soalnya orangnya udah nyuruh kita terus ke sana. Emang ada masalah apa sih di sana? Menurut perkataan dari tuh orang, desanya terkena kutukan. Dan bagi siapa saja yang melahirkan anak di desa itu, maka ia akan langsung dijadikan santapan Nyi Asih. Ya gampang dong. Tinggal ngelahirin di desa lain. Beres kan? Nah itu dia masalahnya, Dik. Sejauh apapun mereka lari, kutukannya gak bakalan hilang. Mereka bakalan terus ngikut. Jadi sekalipun lahiran di Hong Kong, di Cina, Jepang, sama aja, Dik. Anaknya juga bakalan mati. Kok bisa, Cok? Berarti di sana nggak ada anak kecil dong? Nah itu gue gak tahu. Kalau ini udah berlangsung lama, kemungkinan iya. Tapi kalau baru kemarin-kemarin, ya harusnya masih ada sih. Lokasinya jauh nggak? Lumayan. Ada kali setengah hari perjalanan. Ya udah, kita berangkat sekarang. Ngomong-ngomong,
Klien kita namanya siapa, Cok? Idi, bahasa lu. Klien. Udah kayak kantoran lu. Namanya Dion. Cakep juga namanya. Masih muda. Ya mana gua tahu. Ketemu aja belum. Ya kali lu udah video callan. Belum. Cuma teleponan biasa. Oh iya Dik, kalau bisnis ini berhasil, kita lanjut yuk. Gue pengen buka biro jasa. Ya, bantu orang dengan cara kayak gini dapat pahala juga kan. Lagian duitnya juga lumayan tahu. Lu tahu nggak dapat duit berapa? 50 juta. Ya itu kalau kita berhasil. Kalau enggak, gigit jari dong. Ya kita berusaha maksimal lah. Mumpung liburan sekolah, hitung-hitung isi waktu luang. Terserah lu dah. Dik, berhenti Dik. Ada apa, Cok? Itu, desanya belok kiri. Desa Sukamesum. Aneh bener namanya. Ya mungkin dulunya mereka suka gitu kali. Ya udah yuk, ke sana. Oh, jadi kalian yang bernama Diki dan Soki. Saya sudah mendengar banyak tentang kalian. Kalian hebat, bisa mengungkap misteri Hotel Wik-Wik. Saya dulu juga pernah ke sana, tapi karena banyaknya penampakan, saya dan istri saya memutuskan untuk pergi dari situ dan mencari hotel lain. Sebetulnya hantu di sana nggak jahat kok, Pak. Dia cuma ingin mencari keadilan atas kematiannya yang nggak wajar. Memang terkadang manusia begitu ya, Mas. Suka mencari enaknya saja. Oh iya, perkenalkan, ini istri saya. Namanya Anita. Salam kenal Mas Diki, Mas Coki. Saya Anita. Salam kenal juga, Mbak. Tentunya Mas Coki sudah memberitahukan kepada Mas Diki, maksud saya mengundang kalian. Sudah, Pak. Tapi ada banyak hal yang saya belum pahami. Apa itu, Mas? Begini, Pak. Pertama, siapa itu Nyi Asih? Dan kedua, sejak kapan tragedi ini berlangsung? Belum terlalu lama, Mas. Mungkin baru sekitar 5 tahun yang lalu. Nyi Asih, dulunya juga warga kampung biasa seperti kami. Dia bekerja di kebun sawit milik keluarga saya. Parasnya yang cantik membuat banyak pria di kampung ini menjadi tergila-gila. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan hatinya. Namun suatu ketika, warga mengetahui bahwa kecantikan dan daya tarik yang dimiliki Asih adalah hasil persekutuannya dengan setan. Dengan bayi yang baru lahir sebagai tumbalnya. Mereka berbondong-bondong untuk mendatangi rumah Asih. Namun bukannya penjelasan yang mereka dapat, tapi justru serangan gaib yang mengakibatkan banyak orang meninggal. Warga pun menjadi geram. Mereka memukuli Asih dengan sangat brutal. Mereka juga membakar rumahnya sebagai bentuk kemarahannya atas semua tindakan Asih. Dan tidak berhenti sampai di situ saja. Mereka juga menyeret dan mengikat Asih di sebuah kayu besar dan membakarnya di tempat. Namun, di saat-saat terakhir kematiannya, ia mengucap sumpah bahwa ia akan menuntut balas. Jika ada bayi yang baru lahir di desa ini, maka Asih akan langsung menghabisinya. Dan petaka itu pun dimulai. Berarti dengan kata lain, Bapak takut kalau nanti bayi Bapak diambil sama Nyi Asih. Iya, Mas. Betul. Itu yang saya takutkan. Karena semua bayi di kampung ini sudah menjadi korban Asih. Berarti nggak ada bayi di desa ini, Pak? Gak ada, Mas. Itu yang membuat kampung ini cepat atau lambat akan musnah. Kalau boleh tahu, kapan perkiraan kelahiran istri Bapak? Mungkin sekitar 1 atau 2 hari lagi, Mas. Baik, kalau begitu, kami akan mencoba membantu. Terima kasih, Mas Diki. Mas Coki. Lu yakin Dik?
kita bisa nyelesain masalah ini? Ini ada hubungannya loh sama ilmu hitam. Apa nggak bahaya buat kita? Gue nggak tahu, Cok. Yang jelas, kita nggak bisa mundur sekarang. Kenapa? Lu takut? Lu kan yang nyuruh kita ke sini. Ya gue nggak nyangka bakalan terlalu ekstrim begini, Dik. Udah, gak usah dipikirin. Yang penting kita tidur yuk. Udah malam. Besok baru kita beraksi. Ayolah, gue juga ngantuk. Kamu yakin, Mas? Mereka bisa bantu kita? Kalau Pak Lurah tahu gimana? Udah nggak usah mikirin itu. Mas percaya kok sama mereka. Soal Pak Lurah, biar Mas yang urus. Suara apa tuh? Siapa yang nyanyi malam-malam? Bunyinya kayak di luar. Jin setan kang tak utusi Dadya sebarang Wojo layu. Permisi, Mbak. Mbak ngapain malam-malam di sini, Mbak? 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 Pergi, atau nyawamu akan aku habisi.